Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur utama program makan bergizi gratis atau MBG. Parlemen menilai optimalisasi fasilitas internal sekolah ini dapat memotong biaya logistik sekaligus menjamin higienitas makanan bagi para siswa sejak awal implementasi. Rencana pemerintah untuk mentransformasi kantin sekolah menjadi dapur produksi program makan bergizi gratis mendapat respon positif dari kalangan Parlemen Senayan. Amanat ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan distribusi makanan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irfani menegaskan, dukungan ini sudah disuarakan sejak awal perencanaan program, terutama untuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan memanfaatkan kantin yang sudah ada, sekolah tidak perlu lagi bergantung pada catering luar, sehingga anggaran negara dapat dialokasikan lebih efisien pada kualitas bahan pangan. Menyarankan bahwa kalau ini bermanfaat untuk siswa-siswi kita dalam rangka meningkatkan gizi, mencerdaskan siswa-siswi di sekolah, ya silakan dilanjutkan, tetapi kami tentu menyarankan tata kelola juga diperbaiki. Kantin sekolah silakan saja, justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat kita, terutama yang ada di sekitar sekolah. Karena prinsipnya MBG juga kan untuk meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional atau BGN mempertimbangkan skema kantin sekolah sebagai pengganti dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kepala BGN Nani SD yang menuturkan, jika skema ini menjadi solusi strategis untuk daerah terpencil yang memiliki jumlah murid sedikit. Selain optimalisasi kantin, BGN juga membuka peluang kerjasama dengan perusahaan swasta besar melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, demi mensukseskan pemenuhan gizi anak bangsa secara merata. Laporan Edo Yoga, Asep Sutiawan, Jakarta, Garuda TV. Ya, pemirsa, Komisi 9 DPR RI Senin siang menggelar rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeang. Rapat yang juga dihadiri jajaran BGN ini berlangsung tertutup. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini rapat BGN bersama Komisi 9 DPR, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Nindi Dewinta di lokasi. Nindi, apakah rapat masih berlangsung hingga saat ini atau sudah selesai? Silakan. Ya, selamat petang Samuel dan juga pemirsa. Rapat dengar pendapat Komisi 9 dengan Kepala BGN Nanik Esdeang yang baru ini memang baru saja usai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi rapat dengar pendapat ini dimulai sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Adapun sejumlah poin-poin penting yang tadi dihasilkan dari rapat dengar pendapat, salah satunya adalah refocusing dari penerima manfaat dari makan bergizi gratis. Dan berikut penuturan dari Agustina Arumsari yang merupakan Wakil Kepala BGN yang menjelaskan poin-poin penting yang didapatkan dari rapat dengar pendapat oleh Komisi 9 dan berikut penuturannya. Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027 sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu 270 triliun 201 miliar 499.678.000 itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027. Namun tadi ketika kami sampaikan bahwa di dalam 2026 ini kan bulan Juni ya. Nah, Juli sampai akhir 2026 kami pun akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan. Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain, yang intinya adalah memang secara teknis, menurut Kementerian Kesehatan, intervensi gizi sebaiknya dilakukan.
Ya, refocusing dari penerima makan bergizi gratis ini menjadi salah satu highlight yang memang difokuskan dalam rapat dengar pendapat pada kali ini. Karena memang dari 81,5 juta penerima manfaat nantinya akan dikerucutkan kembali karena memang nantinya ada efektivitas dari penerima makan bergizi gratis ini. Salah satunya adalah ibu hamil yang nantinya akan mendapatkan manfaat dari makan bergizi gratis ini di 1000 hari pertama ibu mengandung, sehingga setelahnya diberikan gizi tersebut akan difokuskan kembali kepada ibu hamil yang berada di 1000 hari pertama. Dan ini juga sudah berdasarkan dari pemaparan dari Kementerian Kesehatan dan juga pengelola yang lainnya yang sudah berembuk bersama untuk efektivitas dari penerima makan bergizi gratis. Dan bisa saya sampaikan juga, tadi pun disampaikan bahwa pagu indikatif yang disampaikan oleh Kepala BGN ini ada sekitar 270,2 triliun rupiah di tahun 2027. Namun dari pagu tersebut nantinya akan menyesuaikan kembali karena memang ada memfokuskan kembali penerima manfaat dari makan bergizi gratis. Tadi pun disampaikan bahwa penerima dari makan bergizi gratis ini bukan dikurangkan karena memang difokuskan untuk lebih efektivitas penerima dari makan bergizi gratis. Sedangkan tadi pun sempat dibahas mengenai sejumlah mahasiswa yang memang mengeluhkan dari makan bergizi gratis, namun ini adalah hak seluruhnya untuk komentar dari mahasiswa tersebut. Namun dari pihak BGN dan juga pemerintah akan terus melakukan upaya yang terbaik untuk memfokuskan kembali makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Kembali ke studio, Samuel. Baik, terima kasih Nindi atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.